Halo bosku, masih bersama TRT Project Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar double starter PCX yang nggak mau nyala ya. Jadi dia ketika di kontak seperti ini, yang pertama kunci keyless ini kalau bisa ditaruh sedekat mungkin dengan kontak ya. Kalau takutnya nanti ada si baterainya lemah atau gimana, dia kurang connect biasanya. Nah ini saya pencet-pencet, tolong rem Andre. Nah, sama rem belah kiri saya pencet, dia nggak connect. Nah yang biasanya yang sering terjadi di PCX itu adalah si switch starter yang ini ya. Kalau yang bagian bawah ini kan switch rem, sorry agak kurang jelas. Nah yang bagian bawah ini kan switch rem, dia sama yang bagian sebelah kanan itu sama. Akan tetapi kalau PCX itu kan beda ya sama kayak motor-motor lain, semisal kayak Honda Beat atau Vario, Mio, itu dia sistemnya beda. Dia bagian switch rem dan switch starter ini dipisah. Nah yang bagian switch starter yang bagian sini ini, yang kabelnya dua kecil ini, warnanya hitam liris biru, ini untuk switch rem lah. Cara ngetes switch remnya berfungsi atau tidak, caranya seperti ini ya. Bisa dengan cara seperti di jumper ini dulu. Kalau biasanya saya cepetnya gitu, jangan disobek ya kabel bawaan ini, usahakan memperbaiki bukan merusak ya. Karena sering saya temui itu kabelnya bawaan motor ini bagian belakang disobek. Kalau bisa dijamper aja seperti ini dulu. Ini nanti akan saya buat langsung ke intinya yang biasanya sering terjadi di Honda PCX, biar teman-teman kalau ada trouble mungkin sama dengan yang saya alami sekarang, cepet nemuinnya solusi, cari solusinya biar cepet ketemu. Nah jika dia dijamper seperti ini masih nggak mau, nah dia nggak mau, lihat dari aki dulu, aki masih normal semua, buat sen nyala terang, buat hazard juga masih nyala terang, terutama klakson. Nah klakson masih bunyi masih kenceng, berarti bisa dipastikan si akinya normal ya. Terus pastikan juga si sekring di dekat aki yang di bagian jok ini nggak ada yang putus. Jika nggak ada yang putus, lanjut pengetesan ke bagian sini, bagian switch jagang. Untuk switch jagang ini ngetesnya gampang ya, cukup sediakan AVO meter, terserah punyanya apa, untuk mengetes sambung atau tidak. Nah yang penting jangan sampai putus-putus kabel, cari cara yang tergampang dulu. Nah dia kalau disambung connect seperti itu, kalau jagang samping diturunin tek seperti ini ya, dia mati seperti itu. Kalau jagang dinaikin seperti ini, dia nyala. Nah dari sini paham ya. Kalau seperti itu bisa dipastikan si switch jagang samping ini normal. Oke lanjut ke pengetesan switch yang atas, biar dipasang dulu sama adik saya itu. Oke, setelah kabel switch jagang samping terpasang kembali, bisa dengan cara pakai AVO ke soket switch yang bagian atas itu yang kecil, ditempelkan. Gak nempel deh, bentar, ini agak ribet posisinya seperti ini ya, bentar kelihatan nggak. Antara pin 1 dan 2 dikonekkan seperti itu, lalu direm. Nah kalau direm dia mau, sorry gak kelihatan, kena flash, colong dari rem ini. Nah nyala ya lampunya, rem dari. Nah si lampu nyala dan jarum indikator dia mau naik rem.
muncul rem. Nah, ketika di rem dilepas dia mati, ketika rem ditarik dia nyala gini, berarti bisa dipastikan si switch rem yang bagian starter ini masih normal ya. Pasang mana itu si switch bagian atas masih normal. Nah, saya curiga biasanya kabel yang di ECM yang kabel 3 kabelnya gede itu, biasanya si soket kalau nggak kebakar atau sekunya putus biasanya. Berhubung ini prosesnya agak lama, si punya motor tadi saya suruh ninggal karena bongkar bodi PCX ini kan agak ngeri ya. Oke, video akan saya lanjut setelah saya bongkar bodi dan setelah saya cari penyakitnya apa, nanti akan saya sambung lagi video. Oke bosku, lanjut setelah proses pembongkaran yang cukup menghasilkan keringat ya. Jadi ini saya nggak bongkar semua, cuman saya bobol bagian depan sedikit, saya copot bautnya aja sedikit seperti ini. Saya bobol samping aja bagian kanan. Nah seperti ini ya. Yang belakang nggak saya bongkar biar nggak membuang banyak waktu. Nah langsung ke sumber penyakitnya ya. Siapa tahu nanti teman-teman pas waktu kerja ngalamin yang sama seperti ini. Kalau biasanya memang yang sering terjadi seperti ini yang saya alamin. Jadi ini bagian bodi saya bobol doang ya, mulai dari sini bagian atas doang, depan, terus bagian sini saya copot, bagian dasi atau dudukan plat nomor itu, lampu nggak saya copot, cuman skrup-skrupnya aja saya lepas semua biar enggak ada indikasi patah. Lah untuk sumber permasalahan ini lah kabel 3 biji ini ya, yang kabel gede ini yang sering saya temui kasus PCX double starter nggak mau nyala. Biasanya ini salah satu kabel ini wajib dicek ini sambung semua atau tidak. Lah yang ini saya temui ini. Nah, salah satu sekun kabel ini putus. Jadi dia itu nggak mau mengirim sinyal setrum ke sepul ya. Kalau memang penyakitnya di sepul kan biasanya dia di mil indikator keluar kode mil 52 biasanya kalau di CKP itu. Berhubung ini tadi CKP-nya nggak keluar, saya curiga di bagian kabel ini putus. Sebenarnya banyak sih kalau penyakit double starter PCX ini nggak bisa. Contoh kayak satu di switch apa double starter yang di handle itu ya. Kalau itu saya yakin teman-teman semua udah pada bisa. Terus yang kedua jangan lupa dicek switch jagang samping sebelum membongkar seperti ini ya. Cari kerusakan yang ringan-ringan dulu. Kalau yang ringan-ringan nggak ketemu baru dicari yang lain. Contoh kayak di kabel atau di sepul. Biasanya kalau mantet kotor kadang itu juga bisa. Pastikan juga akinya dalam kondisi prima atau normal ya. Terus juga sekring pastikan nggak ada yang putus. Nah ini tadi kan relay itu di double mau cetik-cetik tapi dia nggak mau jalan gitu, seperti ada sesuatu yang tertahan. Oke, video akan saya lanjut setelah penyambungan ini ya. Kalau ini ngelepasnya soket kan gampang, tinggal ditarik seperti ini. Nah
kabel yang isi 3 ini. Kebetulan ini yang putus kabel warna merah liris biru. Oke, nanti video akan saya lanjut setelah penyambungan sekun ini dan saya coba motornya hidup apa enggak. Oke bosku, untuk proses penyambungan saya skip ya biar tidak terlalu memakan jam tonton. Untuk yang soket putus tadi saya sambung seperti ini. Untuk soketnya saya ambil dari kabel soket seperti ini. Ini punya dinamo starter Karisma atau Supra 125 itu. Jadi soketnya yang gede, jangan pakai soket yang tipis ya supaya awet. Kebetulan soket yang seperti ini di toko-toko jarang, kebetulan saya ada yang hampir sama dengan ini, bisa saya pakai. Kebetulan ini soketnya sama gedenya. Oke, langsung kita coba saja ya. Jangan lupa setelah penyambungan dirapikan lagi ya. Dan yang bagian sini kalau bisa jangan disolder, dijepit pakai besi sekun aki itu biar awet. Kalau disolder biasanya leleh. Biar kita pasang dulu, nanti kita coba. Semoga saja sudah langsung bisa, nggak ada penyakit lain lagi. Rem kiri sudah kelihatan ya, bisa itu jalan. RPM-nya sudah jalan. Nah, intinya itu tadi ya, kalau menganalisa kerusakan seperti ini wajib dicek satu persatu ya. Makanya kalau ke customer, kalau pas kebetulan kondisi di bengkel lagi rame, solusi pertama cari yang ringan-ringan dulu, diurut mulai switch double starter itu dulu ke switch jagang samping. Aki dipastikan sudah dalam keadaan kondisi normal, sekring-sekring nggak ada yang putus, kok masih nggak mau nyala. Mungkin bisa dicek bagian sini. Memang bagian sini sering penyakitnya PCE, kebiasaan di sini biasanya yang sering saya temui di lapangan ya. Oke, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar saya terus semangat membuat tutorial seputar otomotif. Khususnya yang suka kelistrikan, silakan subscribe dan nyalakan tombol lonceng di bawah ini, karena di video-video saya banyak membahas seputar kelistrikan sepeda motor. Terima kasih.